2 November 2020. Lexio Divina. Galatia 5 ayat 16-26. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Hidup dipimpin Roh Kudus. Perspektif. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 17. Apa yang kita harus lakukan setelah dimerdekakan? Bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang yang dimerdekakan Kristus? Pada perikop ini, Paulus memberikan nasihat berkaitan dengan topik ini. Hal utama sebagai orang yang telah dimerdekakan adalah kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apabila hal ini tidak terjadi, maka kita sedang hidup di bawah pimpinan kedagingan kita. Keinginan roh adalah hidup memuliakan Allah, sementara keinginan daging adalah hidup di dalam dosa. Inilah kebenaran yang paling mendasar. Hidup di dalam keinginan daging jelas akan menghasilkan buah perbuatan kedagingan. Perbuatan daging akan membawa kepada kehancuran hidup, baik pribadi maupun secara komunitas, karena tidak akan mendapatkan tempat sama sekali di dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, ketika hidup seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan memiliki buah Roh Kudus. Seluruh buah Roh Kudus akan merujuk pada karakter Kristus sendiri. Itu berarti, semakin hidup seseorang dipimpin Roh Kudus, maka hidupnya akan semakin serupa Kristus. Saat seseorang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus dan menjadi milik Kristus, maka ia telah menyalibkan daging dengan segala keinginan hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan apa yang ditulis di sana.
telah menyalibkan, bukan akan menyalibkan. Seharusnya saat kita menjadi milik Kristus, kita mematikan keinginan daging dan hawa nafsu. Memang keduanya masih ada, tetapi kita tidak lagi hidup dan tunduk di kuasa dosa tersebut. Inilah kunci penting setelah kita dimerdekakan Kristus. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kebenaran ini yang akan menolong baik jemaat di Galatia maupun kita yang hidup saat ini untuk hidup menjalani kemerdekaan yang Kristus telah anugerahkan bagi kita. Hanya dengan mengikuti pimpinan Roh Kudus ini, kita boleh menjadi satu keluarga Kristus yang hidup memuliakan Allah. Bersediakah kita mulai sekarang ini untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, menghasilkan buah Roh, dan memuliakan Kristus? Studi pribadi. Pertama, apakah tanda seseorang telah hidup di dalam Roh? 2. Tuliskanlah hal-hal apa yang ada pada diri Anda yang menunjuk hidup dipimpin oleh Roh. Berdoalah bagi segenap orang Kristen agar mereka menjadi kesaksian hidup dengan segala perbuatan mereka yang dapat memuliakan Tuhan. Amin.